hidup bersih dan sehat. Kalau dijabarkan itu bisa luas banget. Betul. Tapi saya nggak minta banyak-banyak. Tolong cek kesehatan tiap 3 bulan sekali, sakit atau tidak sakit. Semakin banyak ya semakin lebih aktif untuk cek kesehatan. Saya kira itu karena memang cek kesehatan tidak ada pungutan biayanya, baik itu yang di pustu, baik itu yang di puskesmas. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat resmi dimulai pada Senin 14 Juli 2025. Kegiatan diawali dengan cek kesehatan gratis atau CKG, hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. CKG dilaksanakan serentak di 63 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Salah satunya berada di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor yang berlokasi di Sentra Terpadu Intan Sueno Cibinong, Jawa Barat. Setiap calon siswa menjalani rangkaian pemeriksaan, cek tekanan darah, cek darah lengkap, pemeriksaan mata dan gigi, serta cek kebugaran fisik. Tujuan dari CKG ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh siswa dalam kondisi sehat dan layak tinggal di lingkungan berasrama, serta mengantisipasi potensi penularan penyakit. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan bahwa calon siswa yang ditemukan sakit harus diberikan perawatan hingga sembuh sebelum memulai kegiatan belajar. Inilah bukti bahwa sekolah rakyat bukan hanya soal pendidikan, tapi juga soal perlindungan, kesehatan, dan kepedulian sejak langkah pertama. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Haja Dr. Anda Sri Muslimatun Mkes. Ketua Umum Nayantaka, Paguyuban Lurah dan Pamong Se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Gandang Harjanata. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Salam sehat Sobat Sehat semuanya, senang sekali saya Andra Puspitaloka kali ini dapat menyapa dalam diskusi kesehatan bersama podcast Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan tema cek kesehatan gratis komunitas untuk cakupan luas. Yang tentunya kita dedikasikan podcast ini untuk Sobat sekalian sebagai upaya edukasi dan juga sosialisasi program Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berupaya memperkuat layanan kesehatan primer dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan produktif. Salah satu terobosan yang diluncurkan pada tahun 2025 adalah program cek kesehatan gratis, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai bagian dari program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC. Program ini bertujuan untuk mendeteksi faktor risiko penyakit dan kondisi prapenyakit secara dini, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan secara berkala. Lalu seperti apa gambaran cek kesehatan gratis komunitas untuk cakupan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta? Akan kita bahas bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta kali ini. Sudah hadir juga bersama kita narasumber yang luar biasa. Assalamualaikum Ibu Sri Muslimatun dari Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat Ibu? Sehat, Sehat, alhamdulillah. Mbak Andra sehat juga. Alhamdulillah sehat Ibu. Dan juga sudah hadir juga dari Paguyuban Kelurahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Gandang Harjananta. Assalamualaikum Bapak, sehat Bapak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mari Bapak Ibu silakan. Halo Ibu Sri Muslimatun, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Sehat. Sehat walafiat. Bagaimana kabarnya Pak Gandang? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, podcast kali ini sangat spesial karena nanti kita akan membahas terkait dengan cek kesehatan gratis. Mungkin Sobat Sehat juga sudah sering mendengar terkait dengan cek kesehatan gratis yang sudah diamanatkan pemerintah dari bulan Februari. Lalu seperti apa program dan pelaksanaannya akan kita bahas bersama. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga Pak Gandang terkait dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis di Daerah Istimewa Yogyakarta ini seperti apa sih Pak? Ya, cek kesehatan gratis ini sangat bermanfaat bagi masyarakat luas ya, terutama kami
di tingkat kelurahan, warga bisa mengakses kesehatan secara langsung. Jadi banyak pendampingan dari tim kesehatan, baik itu dari puskesmas maupun dari kabupaten untuk pemeriksaan gratis. Jadi seperti contoh perayaan 17 Agustus itu warga bisa mengecekkan gula darah, asam urat, serta tensinya. Jadi dari awal-awal sudah terbaca. Mungkin itu jadi langsung bisa dirasakan masyarakat. Oke, kalau untuk keterlibatan dari kelurahan sendiri sejauh apa ini Pak untuk program cek kesehatan gratis ini? Kami dari kelurahan mendata kegiatan-kegiatan yang ada yang di tengah masyarakat, terutama kegiatan kalau ada kegiatan di pagi sampai siang, itu biasanya kami sisipi dengan cek kesehatan gratis dan kami berkoordinasi dengan puskesmas seperti itu. Dan ini hampir di semua teman-teman kelurahan, 392 kelurahan juga melakukan hal yang sama. Jadi komunikasi dengan puskesmas semua sudah bisa jalan dengan baik. Oke Pak, jadi sebenarnya dari semua puskesmas juga sudah mensosialisasikan begitu ya. Tapi mungkin ada nggak sih Pak Gandang masyarakat yang mungkin belum tahu tentang cek kesehatan gratis ini Pak? Rata-rata sudah tahu karena di semua. Setiap kegiatan kan ada tempat ataupun posko yang kita siapkan untuk tim kesehatan dari puskesmas, dan itu mereka meluangkan waktu sebentar untuk mengukur tensi boleh, mau apa yang dikehendaki dari masyarakat. Dan kalau menurut tim kesehatan perlu beberapa hal yang perlu diperiksa akan ditambah, mungkin itu. Oke, dan tadi cukup menarik ya Sobat Sehat semuanya. Tadi saya mendengar kalau juga bisa cek kesehatan itu berkaitan dengan tanggal ulang tahun begitu ya Pak ya. Nah itu seperti apa Pak prosedurnya? Mendaftarkankah atau melalui IKTP kah terdaftar secara langsung begitu? Rata-rata itu kami dan beberapa warga mendapatkan undangan biasanya dari rumah sakit yang ada itu mengirim WA ke kami, apakah mau mengikuti cek kesehatan gratis, mumpung ada program dari rumah sakit. Biasanya kalau rumah sakit biasanya di hari ulang tahun berdirinya mereka itu mereka membuat program seperti itu juga. Itu. Jadi dari hari ulang tahun rumah sakit mereka akan memberikan program kepada masyarakat ini dan ini secara gratis begitu ya Pak Gandangnya. Oke. Kalau untuk di kelurahan di daerah istimewa Yogyakarta sendiri Pak, apakah semua ini sudah terlaksana di setiap kelurahan atau masih ada mungkin beberapa belum terjamah begitu Pak? Ya kalau di DIY saya kira program ini semua sudah bisa berjalan ya dari semua teman-teman di paguyuban 4 kabupaten itu juga memberikan laporan bahwa cek kesehatan ini bisa terlaksana di hampir semua kegiatan yang ada di kelurahan masing-masing 392. Jadi bukan hal yang hal aneh bagi warga DIY ya, untuk mendapatkan fasilitas cek kesehatan gratis yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Oke, berarti memang sudah sebenarnya sudah lama terlaksana begitu ya Pak. Cuma memang program ini baru bulan Februari memang pemerintah mengesahkan begitu ya dan sudah berjalan begitu ya Pak di setiap kelurahan di 4 kabupaten di kota Yogyakarta gitu. Baik. Lalu kalau untuk minat masyarakat sendiri seperti apa Pak Gandang? Minat masyarakat kan cukup besar, kalau itu kan otomatis jemput bola di setiap kegiatan yang ada di masing-masing sampai padukuhan. Bukan hanya di tingkat kelurahan, tapi juga sampai tingkat padukuhan. Tenaga medis dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas itu selalu siap untuk kita undangi mengadakan cek kesehatan gratis tersebut. Jadi ini betul-betul program pemerintah yang bisa menyentuh masyarakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi antusiasmenya sangat besar, lalu juga alhamdulillah tercover ya untuk setiap masyarakat di setiap kelurahan yang ada di Yogyakarta ini. Baik, untuk Ibu Sri nih Bu, tadi Pak Gandang sudah menyampaikan bagaimana antusiasmenya masyarakat Yogyakarta ini dalam menyambut program cek kesehatan gratis ini. Lalu kalau dari DPRD DIY sendiri dalam memulai pelaksanaan cek kesehatan gratis, ini khususnya cek kesehatan gratis untuk komunitas ini Bu, regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan itu seperti apa Ibu?
Ya kan mulai sebetulnya itu tuh sudah berjalan lama ya. Cuma pemerintah itu melalui surat keputusan Menteri Kesehatan memang baru Februari tahun 2025 dan itu merupakan bagian dari hasil program yang pencapaian hasilnya cepat itu loh. Oke. Nah kemudian kalau kami DPRD ya ini kan kami menjalankan fungsi kami ya. Jadi regulasinya ada, sudah ditetapkan. Kemudian anggarannya ada, sudah ditetapkan. Ketika menyusun anggaran kami pun juga ikut berembuk kan. Kemudian di pelaksanaannya itu kemudian ini ada fungsi pengawasan dari DPRD. Apakah program ini dilaksanakan? Ya, dan persis seperti yang disampaikan Pak Lurah, kalau untuk DIY itu sebetulnya cek kesehatan gratis itu sudah berjalan lama di mana-mana dan masyarakat memang antusias begitu. Sehingga kami itu tinggal apakah ini betul dilaksanakan? Iya, betul dilaksanakan. Jadi kan kami itu di masyarakat itu kan seperti dua sisi mata uang kan. Di satu sisi kami itu mengawasi programnya pemerintah dilaksanakan tidak. Tapi di satu sisi saya itu bagian dari masyarakat, anggota DPR itu kan bagian dari masyarakat yang tentu ikut tidak mengawasi tapi juga ikut menjadi pelaksana kan. Betul. Menemani betul, Pak Lurah untuk mengingatkan warganya. Ada loh hari ini cek kesehatan gratis gitu. Di sini gitu. Dan masyarakat juga tentu sangat antusias gitu. Ini kan juga sudah kita buktikan ya hasilnya itu bahwa angka harapan hidup di DIY itu kan tertinggi untuk Indonesia. Betul. Itu artinya kan bukan dicapai dalam waktu singkat, itu hasil akumulasi kan. Betul. Dari perjuangan yang panjang sehingga pada akhirnya umur angka harapan hidup itu di DIY itu tinggi. Betul sekali Bu. Gitu. Baik, berarti memang untuk cek kesehatan gratis ini program dari PHTC ya, program hasil terbaik cepat. Ya mungkin sudah dari lama diberlakukan di Yogyakarta, cuma memang mungkin baru disahkan begitu ya oleh pemerintah di bulan Februari kemarin. Dan ini kemudian karena sudah jadi program ya tentu lebih intens, perencanaannya lebih jelas, pelaksanaannya lebih jelas. Evaluasinya tentu juga lebih jelas. Betul. Ya. Dan ada pengawasan juga di situ ya Bu ya. Baik, mau ditunggu dulu, ditahan dulu ini Pak Gandang dan Bu Sri masih sangat seru sebenarnya diskusi kita Sobat Sehat, tapi nanti kita akan melanjutkan kembali di segmen selanjutnya, tetap di Discuss, diskusi kesehatan bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang? Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan. Bagaimana kita bisa meraih impian? Jika tubuh kita sakit-sakitan. Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit bisa langsung diakses di puskesmas terdekat. Saat ini, untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan hadiah ulang tahun dari pemerintah, kita semua tanpa terkecuali bisa menjaga kesehatan dan mencegah berbagai penyakit secara gratis. Ayo manfaatkan kesempatan ini untuk masa depan yang lebih sehat. Pastikan Anda sudah cek kesehatan Anda sebelum terlambat. Pemeriksaannya lengkap, gratis, dan tanpa ribet. Untuk Indonesia Sehat. Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
tukarkan di meja pendaftaran dan bisa digunakan selama 1 bulan setelah ulang tahun kalian. Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan. Sobat Sehat, kembali lagi dalam Diskusi Kesehatan, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam segmen pertama tadi kita sudah bahas mengenai pelaksanaan dan regulasi program cek kesehatan gratis komunitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, nanti akan kita lanjutkan diskusi yang semakin menarik ini ya. Pak Gandang dan Bu Sri, ini kita kembali lagi. Pak Gandang nih, dari regulasi yang tadi sudah ditetapkan ya oleh DPRD begitu, dan kemudian dijadikan acuan pemerintah dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis. Mungkin seperti apa arahan dari pemerintah melalui dinas terkait, Bapak, tentang goals atau tujuan dari program ini? Goal dan tujuan itu bagaimana semua warga mendapatkan hak kesehatan, pelayanan kesehatan secara gratis. Itu yang menjadi tujuan dari pemerintah. Kami di ujung tombak kelurahan itu membantu apa yang menjadi program pemerintah tersebut, karena ini juga sesuai dengan program Bapak Gubernur, karena program Bapak Gubernur itu kehidupan dan penghidupan warga itu menjadi tugas dari kami pemerintah kelurahan. Jadi kalau di sini kita bicara kehidupan itu, otomatis bagaimana kehidupan warga itu sehat dan baik ya istilahnya. Nah, untuk akses itu supaya agar lebih dipermudah. Jadi kami hanya sebagai penghubung ya, antara warga dengan dinas kesehatan terkait. Nah, program-program apa yang menjadi dinas itu harus disampaikan ke masyarakat. Nah, kami di dalam menyampaikan program-program itu supaya agar sampai ke tengah-tengah masyarakat, kami dibantu oleh kader kesehatan yang ada di tiap-tiap pedukuhan. Jadi tiap-tiap pedukuhan itu ada namanya kader kesehatan yang membantu pemerintah kelurahan mensosialisasi program-program tentang bagaimana hidup bersih dan sehat, bagaimana pengolahan sampah, bagaimana pengolahan limbah cair rumah tangga, ya, semacam-macam itu, bagaimana harus cuci tangan, itu walaupun hal-hal kecil itu budaya hidup bersih dan sehat itu perlu digaungkan. Nah, kami kalau dari pemerintah kelurahan sendiri kan tidak akan mampu dengan masyarakat yang sedemikian banyak. Betul. Nah, ini kami dibantu oleh ibu-ibu kader. Jadi ibu-ibu kader itu perannya luar biasa. Saya akuin, hampir di 392 kelurahan itu tanpa ada kader, kita jangan bicara soal program kesehatan. Karena itu tulang punggungnya kelurahan untuk di bidang kesehatan, kader itu. Baik, berarti ada mungkin dari kader-kader ini berarti ada semacam sosialisasi rutin begitu ya Pak ya untuk masyarakat agar lebih aware lagi terkait kesehatan begitu. Nah, selalu ada pembinaan berkala dari puskesmas, kadang-kadang juga dari dinas kesehatan kabupaten itu selalu memberikan informasi-informasi yang baik kan, karena kalau jangan sampai informasi kesehatan ini nanti malah menjadi hoax kan, harus step by step. Jadi betul-betul kadernya sudah tahu baru menginfokan ke masyarakat. Baik, tapi kalau dari sisi masyarakat sendiri nih Pak Gandang, mungkin ada nggak sih tantangannya, mungkin ada masyarakat yang ragu mungkin atau mungkin belum terlalu percaya dengan program cek kesehatan gratis ini, begitu? Ya, kalau cek kesehatan gratis itu saya kira semua merasakan gitu. Saya ada program belum lama ini termasuk program kesehatan mulut dan gigi. Kami bekerjasama dengan kampus Universitas Muhammadiyah itu cek kesehatan gigi dan mulut untuk 500 anak SD di kelurahan kami dan bisa berjalan dengan baik dan alhamdulillah pesertanya juga banyak. Jadi
ini juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada perguruan tinggi yang mau membantu program pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan yang belum didapat melalui layanan secara umum dari puskesmas. Karena untuk pemeriksaan gigi dan mulut itu kan perlu banyak tenaga. Betul. Nah, itu calon dokter di tempat kami kemarin hampir sekitar 30 calon dokter itu memeriksa anak-anak SD. Jadi paling tidak ke depannya harapan kami juga itu bisa dilaksanakan di semua kelurahan. Oh baik, Pak Gandang, berarti tadi ada kerjasama juga dengan beberapa kampus begitu ya Pak di daerah istimewa Yogyakarta gitu, terkait dengan cek kesehatan gratis ini. Baik, lalu untuk capaian untuk setiap tahapannya itu seperti apa Pak untuk pemeriksaan sasaran dalam cek kesehatan gratis ini? Kalau cek kesehatan gratis itu kan kita istilahnya dilihat awal seperti apa. Jadi warga untungnya apa? Kalau ininya tinggi, harus ke dokter. Nah, dari dokter itu kan nanti terjadi harus bapak begini atau ibu kalau menderita gulanya tinggi agak kurangi pola makannya, coba olahraga seperti itu kan himbauan-himbauan dari dokter kan bisa langsung ke warga itu. Jadi warga juga mendapatkan kadang-kadang orang itu tahu sakit gula ini sebagai contoh. Data mengatakan 60% orang itu tahu setelah dia menderita penyakit. Tapi waktu gejalanya nggak sadar. Nah, dengan adanya cek kesehatan gratis ini akan membantu orang lebih sadar tentang kesehatan. Apalagi sekarang lebih dengan adanya teknologi kan sekarang jadi gaya hidup lifestyle ya sehat itu seperti apa, makanan berminyak dikurangi, gula dikurangi, garam juga dikurangi, semua juga sudah pengen sehat. Terus sebetulnya dari masyarakat sendiri kan sudah ada pengetahuan tentang kesehatan ini juga cukup tinggi. Kalau untuk yang di Jogja nggak rugi, Jogja jadi kota pelajar itu memang nggak rugi. Betul. Bahkan ada aplikasi ya Pak ya. Kalau warga sekarang tuh juga banyak banget yang pakai aplikasi. Gimana sih caranya biar kita juga tetap makan yang sehat, porsinya seperti apa itu semua sudah tercatat begitu ya Pak ya. Baik. Kalau dari Bu Sri sendiri nih Bu, sejauh mana melihat pelaksanaan cek kesehatan gratis ini Bu di daerah istimewa Yogyakarta? Mungkin tadi sudah disampaikan juga seperti apa regulasinya. Apakah sudah bisa mengakomodir kebutuhan dari pemerintah daerah dan masyarakat, Ibu? Oh ya, pasti bisa. Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Lurah tadi, begitu ada berita mau ada cek kesehatan gratis, mereka berbondong-bondong pengen dicek kolesterolnya, gula darahnya, ada yang pengen dicek asam uratnya, dan kalau kemudian ditemukan ternyata tidak bisa selesai di situ, ya kemudian dibuatkan pengantar rujukan. Jadi tidak cukup ini kan Vaskes 1 yang turun, fasilitas kesehatan pertama yang turun di kelurahan tuh di dusun-dusun, mungkin di tempatnya Pak Dukuh gitu. Nah, ketika ditemukan, ternyata hasil labnya ini ada yang harus dirujuk, ya. Kemudian mereka tentu akan dirujuk ke, sangat mungkin bisa juga di Vaskes 2. Nah mungkin Sobat Jogja juga ada ini yang bukan asli Jogja, seperti saya mungkin ya Bu ya. Jadi itu seperti apa Bu regulasi kita untuk, misalkan kita dari luar daerah, tapi kita memakai Vaskes pertama di Yogyakarta gitu, apakah juga bisa menikmati program cek kesehatan gratis ini Bu? Kalau emergensi bisa ya. Kalau emergensi bisa, tapi kan kita itu biasanya kan wong iki api-apian. Gitu kan? Gimana itu Bu? Wong api-apian tuh begini. Iki yo sakjane yo apakah itu melanggar? Enggak juga menurut saya. Ini kan tentang kemanusiaan ya. Mestinya kalau yang difasilitasi ya tentu yang KTP-nya KTP setempat. Maksudnya orang ber-KTP DIY tentunya kan begitu. Tetapi ketika itu emergensi ya bisa difasilitasi. Ya tetap gratis dengan BPJS atau dengan apa saja. Pemerintah kan punya jaring pengaman sosial juga. Misalnya belum punya BPJS gitu. Jadi selalu saja ada jalan keluarnya untuk kesehatan. Siap gitu. Ibu. Jadi selalu ada jalan keluar Sobat Sehat semua untuk
Kesehatan, untuk menuju kesehatan. Kalau untuk anggaran pemerintah aman ini Bu? Aman, insya Allah aman. Aman meskipun ada sekarang ini ya kan Pak Lurah ada efisiensi ya Bu ya. Ada efisiensi, kemudian ada apa namanya, kan ada beberapa peserta BPJS PBI yang tiba-tiba tidak terakomodir, tidak tercover. Tapi Pak Lurah juga bukan diam-diam saja yang tidak tercover dan memang betul-betul harus disantuni, ya tetap bisa disantuni. Tetapi kalau memang yang mampu ya harus bayar gitu loh. Tapi yang tidak mampu ya tetap disantuni dan apakah cukup gitu. Jadi jangan takut. Jadi ketika wong tidak sakit saja harus cek kesehatan supaya jangan kebablasan sakitnya. Apalagi kalau sudah sakit jangan takut, harus datang ke fasilitas kesehatan. Harus datang ke Vaskes 1 gitu ya, Sobat Sehat Tidak harus semuanya. 1. Oh gitu. Tidak harus 1 lah. Kalau emergensi malam-malam yang terdekat begitu ya Bu ya. Yang terdekat ya yang memadai dan masyarakat sudah pinter-pinter itu. Ya betul sekali. Bahkan sekarang kan di tiap kelurahan ada fasilitasi ambulan gratis, ambulans gratis terstandar. Bisa dipanggil sewaktu-waktu ya Pak Lurah ya. Kebetulan Pak Lurah ini kan ketua paguyuban lurah se-DIY. Luar biasa. Kan enggak ada kelurahan yang enggak punya ambulan ya Pak. Semua punya. Saat ini berarti semua kelurahan memiliki ambulans ya Bapak Ibu. Semua masyarakat, semua orang, semua penduduk juga punya handphone. Betul. Nah, jadi dia bisa daftar lewat aplikasi. Daftar periksa itu bisa lewat aplikasi, bisa konsultasi lewat Haidoc, banyak hal lah. Pemerintah juga menyediakan program untuk cek kesehatan gratis. Jadi nek nganti lorone kebablasan janjane yo, jangan sampai gitu. Siap Ibu. Jadi sebenarnya Sobat Sehat semuanya nih, kita sekarang makin dipermudah gitu ya untuk akses kesehatan, lalu juga untuk kita lebih dekat lagi dengan dunia medis begitu ya Bu ya. Jadi kalau bisa jangan sampai nunggu sakit dulu gitu ya. Aware dari sekarang, bahkan kita dari sekarang bisa cek kesehatan kita secara gratis gitu ya. Oke, Pak Gandang dan Bu Sri, ini kalau di Jogja ini kan utamanya kita lebih banyak perguruan tinggi ya karena kita sebagai kota pelajar. Bagaimana sosialisasinya untuk mahasiswa Bapak Ibu? Mungkin dari Pak Gandang dulu. Sosialisasi maksudnya? Sosialisasi tentang cek kesehatan gratis ini Pak. Untuk mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, kami harapkan juga selain kalau mahasiswa kan banyak yang bertempat tinggal di sekitar kampus ya. Betul. Itu juga. Tapi kadang-kadang kan nggak aktif toh. Tadi kita pasang apa ya seperti pengumuman Pak di papan pengumuman kalau ada kegiatan biasanya kita cantumkan ada program cek kesehatan gratis. Jadi tidak harus warga sekitar, kalau itu cek kesehatan gratis bagi semua. Ya, kalau untuk mungkin kalau untuk BPJS itu kan masih ada pengurusan. Kecuali kalau mau lapor dulu, sebelumnya sebelum sakit melaporkan bahwa saya berdomisili di sini, itu mungkin lebih bisa. Dan tapi tidak usah khawatir kok kalau sakit itu yang disampaikan Bu Muslimatun tadi, jaring pengaman sosial. Nah, itu betul-betul dirasakan masyarakat kecil. Karena apa? Karena kadang-kadang masyarakat itu pada waktu masih bekerja itu mendapatkan BPJS Kesehatan dari tempat dia bekerja. Tapi karena ada banyaknya PHK kemarin pada waktu COVID itu, nah ini pengalaman ini makanya, itu banyak yang dirumahkan kan. Nah, di situ terputuslah pembayaran BPJS. Lah ini menjadi kendala pada waktu melakukan klaim kesehatan. Lah ini kami alhamdulillah di DI ini ada jaring pengaman sosial. Untuk pembiayaan itu otomatis bukan lagi masalah. Dan Jogja siap ya Bu, pendanaannya di kabupaten. Jadi kalau kami di kabupaten ada, ya sudah di kabupaten. Kalau kami di kabupaten habis ya provinsi juga, atau Pemda tingkat 1, Pemda juga lebih siap. Berarti sebenarnya ada
pendanaan itu ya Pak ya, di Nggih. setiap segmen, tapi memang ini nanti tergantung dari kebutuhan dari setiap kelurahan masing-masing gitu ya. Nggih. Oke, siap. Kalau untuk kerjasama dengan kampus, Ibu mungkin adakah sosialisasi juga untuk mahasiswa dan mungkin ada juga kerjasama dengan beberapa kampus begitu terkait cek kesehatan gratis ini? Jadi ini diikuti oleh siapa saja, baik oleh kampus, oleh masyarakat, maksudnya masyarakat kampus maupun masyarakat biasa. Dan masyarakat kampus itu juga tinggal di masyarakat kan? Betul. Jadi ini ya nyambung juga. Bahkan kampus sendiri juga punya kepedulian terhadap masyarakat. Contohnya itu tadi, misalnya kampus yang punya fakultas kedokteran gigi, dia juga mengadakan bakti sosial untuk masyarakat. Padahal sebetulnya ini juga masuk di cek kesehatan gratis. Jadi cek kesehatan gratis itu kan komprehensif, paripurna, dari ujung rambut sampai ujung kaki, segala jenis penyakitnya. Betul. Tapi kan dulunya itu pelayanan dasar dulu. Ketika ditemukan yang pelayanan khusus, nah ini tadi yang dirujuk. Gitu. Jadi ya termasuk gigi semuanya. Di sekolah-sekolah juga kan. Betul. Mulai dari PAUD bahkan TK, SD kan ada nih kesehatan, cek kesehatan di sekolah-sekolah ada. Berarti sebenarnya mencakup di semua lini ya, di semua lini. Bahkan dari kecil sampai mungkin lansia begitu sudah dipersiapkan. Ya betul. Jadi mulai dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, pasangan usia subur sampai lansia. Semuanya ada. Semuanya tercover. Bahkan ibu hamil ya? Ya, termasuk ibu hamil juga. Begitu. Menekan stunting. Betul sekali. Dan ini program unggulan. Program unggulan, luar biasa. Pak Lurah juga. PR utama kelurahan itu menekan stunting. Jadi stunting itu bukan pada waktu anak sudah lahir, tapi di masa kehamilan juga harus dipantau. Jadi bahkan sebelum menikah harus sudah dipersiapkan. Gitu. Jadi difasilitasi semua sama pemerintah sebetulnya. Sebenarnya ada semua fasilitasnya Pak ya. Jadi sebelum menikah pun sudah ada edukasi itu. Saat hamil itu berarti sebenarnya sudah bisa kita untuk cek pencegahan begitu Pak. Iya. Kalau tidak mampu dalam posisi hamil kita bisa berikan bantuan permakanan yang bergizi. Baik. Itu semua kelurahan seperti itu. Jadi harapannya supaya nanti bayi yang dikandung itu lahir dengan posisi yang sehat, kondisi yang sehat. Betul. Ini makanya kami tadi saya sampaikan ini bisa terlaksana karena bantuan dari ibu-ibu kader. Betul. Jadi tidak terima honor, tidak ada gaji. Jadi Pak Lurah setuju ya kalau itu pahlawan tanpa tanda jasa. Iya betul. Setuju sangat Bu. Betul 100% setuju. Pahlawan tanpa tanda jasa ya. Iya. Kalau jadi ibu kader gimana syaratnya nih Pak Gandang nih? Ya mendaftar di pedukuhan masing-masing, ikut aktif karena itu relawan ya. Betul. Kader itu kan relawan. Justru karena relawan ya Pak. Karena relawan itu betul-betul sepenuh hati. Betul, dilaksanakan sepenuh hati. Sepenuh hati. Oke, baik. Kalau untuk apa saja sih Pak sebenarnya yang bisa kita cek dalam program cek kesehatan gratis ini Pak kalau di kelurahan sendiri? Ya tadi yang disampaikan kolesterol, gula darah, asam urat, tensi, dan rekam jantung. Bahkan sampai rekam jantung. Lengkap ya Pak ya? Lengkap. Jadi kita dipasangin apa itu? Seperti itu bagaimana kondisi jantung kita pada saat ini. Nah, jadi pola hidupnya Pak, tidak boleh merokok seperti saya ini kan perokok. Asal periksa Pak, dikurangi rokoknya. Ya sudah saya kurangi kan. Setelah itu dikurangi Pak Gandang? Dikurangi sedikit demi sedikit ya Pak ya. Kalau pendataannya ini seperti apa Pak? Kalau di kelurahan sendiri apakah memang sudah banyak masyarakat yang terlibat atau mengikuti program ini Pak? Ya ini semua mengikuti. Jadi kalau ada diketemukan di tengah-tengah warga itu nanti para kader akan memberikan laporan ke kelurahan diteruskan ke
puskesmas, kalau bisa ditangani di puskesmas, kalau tidak bisa ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Pak Lurah itu punya Pokja 4 PKK ya Pak? Nah, apa aja itu Bu? Ya itu Pokja 4 itu yang ngurusi kesehatan, dicatat misalnya PKK penduduknya ada berapa, jumlahnya yang usia subur berapa, yang bayi berapa, yang anak-anak remaja berapa gitu. Komplit itu beliau, yang ikut KB berapa, yang harusnya ikut KB tapi tidak misalnya. Punya semua beliau itu, yang ngerjakan kader tadi. Jadi sebenarnya pendataannya sudah cukup lengkap gitu ya Bapak Ibu ya. Dan yang mengerjakan adalah ibu-ibu kader yang luar biasa tadi, luar biasa. Dan bahkan tanpa digaji ya Pak ya? Tanpa digaji. Luar biasa. Tanpa dapat honor. Hebat betul. Dan itu di semua kelurahan ada. Jadi orang DIY ini memang luar biasa ya Bu ya, untuk gotong royongnya. Nah, ini juga saya sampaikan, percontohan sebetulnya program itu mungkin juga berawal dari Yogyakarta. Pustu atau pusat puskesmas pembantu itu terbentuk di Yogyakarta juga. Awalnya dari Yogyakarta. Pustu itu program dari Kemenkes itu awalnya juga dari Yogyakarta. Jadi puskesmas pembantu tadi dari Yogyakarta awalnya programnya Pak. Jadi kalau sekarang bicara klinik, Koperasi Merah Putih itu harus punya klinik. Nah itu di Jogja sudah hal nggak asing lagi, karena di tiap-tiap kelurahan sudah ada pustunya. Sudah ada pustunya. Oke, berarti kalau untuk di Yogyakarta sendiri sebenarnya dari kapan sih Bu kita mulai cek kesehatan gratis ini? Sudah lama ya sebenarnya? Sudah lama. Sudah lama. Cuman karena ini kan tidak terprogram, bedanya itu. Karena ini terprogram, terencana, jadi hasilnya ya gampang, evaluasinya gampang. Sehingga kalau kurang-kurangnya sebelah mana, itu kan karena terprogram ya terdata, ya karena lebih terencana, lebih gampang memberikan evaluasi, kemudian lebih gampang memperbaiki, kan begitu. Sebetulnya kalau dilaksanakannya sudah lama, cuma tidak tertata, tidak terprogram gitu. Jadi ya yang lurahnya aktif, banyak disenengi. Pak Gandang nih kayaknya. Itu ya kan gitu, nanti kan misalnya rumah sakit mana, ya kepengen bekerja sama gitu. Jadi ya itu tadi, tetapi sekarang ini karena terprogram kan harus merata di seluruh Indonesia. Betul. Oke, baik. Mungkin kita akan melanjutkan ya untuk segmen selanjutnya. Sobat Sehat jangan kemana-mana dulu, Bapak Ibu masih tetap di sini bersama kita. Selain nanti juga akan ada segmen yang lebih menarik lagi ya, kita makin masuk lagi ke dalam terkait dengan cek kesehatan gratis bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hey, gimana nih Sobat Sehat setelah menyimak penjelasan tadi? Harusnya makin paham dong dengan cek kesehatan gratis yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan dilaksanakan di seluruh puskesmas di Indonesia. Apa? Masih ada yang bingung? Gak apa-apa. Karena Sevia di sini mau ngasih info penting juga nih soal alur pendaftaran cek kesehatan gratis. Saat ini, cek kesehatan gratis dapat kamu ikuti lewat 3 cara, yaitu mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, lewat chatbot WhatsApp Kemenkes, ataupun datang langsung ke puskesmas terdekat. Untuk aplikasi Satu Sehat Mobile, kamu bisa mendaftar dengan cara: pertama, download Satu Sehat Mobile yang tersedia di Android ataupun iOS, lalu klik daftar, atau kamu juga bisa masuk dengan akun identitas kependudukan digital. Lengkapi identitas diri sesuai KTP, dan jangan lupa lakukan verifikasi kode OTP via WhatsApp ataupun email. Jangan lupa juga ya buat segera isi kuesioner screening mandirinya. Setelah profil selesai dibuat, kamu bisa langsung pilih fitur pemeriksaan kesehatan gratis yang ada di menu depan Satu Sehat Mobile. Setelah klik, identitas kamu akan otomatis terisi. Tapi pastikan ya data diri dan nomor telepon tertera sudah benar.
Kalau sudah, tinggal pilih tanggal dan lokasi puskesmas terdekat di domisili kamu. Terus tinggal cus deh, dan tiket pendaftaran akan dibuat secara otomatis. Jangan takut kelupaan, karena untuk yang mendaftar sebelum ulang tahun, kamu bakal sering dapat reminder tiap H-30, H-7, H-1, sampai hari H kedatangan juga. Setelah mendapat tiket pendaftaran, tiket tersebut harus dibawa dan ditunjukkan ke petugas kesehatan puskesmas bersama dengan kartu identitas diri dan hasil screening mandiri yang sudah kamu isi tadi. Setelah proses CKG selesai, kamu bisa memantau hasilnya lewat cek rapor kesehatan di Satu Sehat Mobile. Gimana Sobat Sehat? Mudah banget kan? Kalau ada kendala apapun, jangan ragu ya buat tanya ke petugas kesehatan puskesmas. Gak perlu repot kesana kemari, karena semua ada di genggaman jari. Sobat Sehat, kembali lagi dalam diskusi kesehatan, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini adalah segmen terakhir diskusi kita kali ini, semakin menambah wawasan pengetahuan kita bersama mengenai program cek kesehatan gratis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu saja dalam setiap program yang kita jalankan pasti ada hambatan atau tantangan yang harus kita hadapi bersama. Nah, ini kita akan kulik ya dengan Pak Gandang dan Bu Sri. Ini kira-kira seperti apa tantangan yang dihadapi oleh komunitas di Kalurahan, Bapak, ya, terkait dengan cek kesehatan gratis ini. Mungkin dari ibu-ibu hamil dan balita seperti itu, mungkin ada tantangan sendiri, Bapak, dalam CKG ini, program ini? Ya, kalau tantangannya kita warga itu kadang-kadang agak males ya untuk pemeriksaan pada waktu kehamilan. Biasanya memeriksakan kehamilan kalau sudah usianya mendekati kelahiran, ya Mas. Betul. Nah, itu dari awal itu sebetulnya teman-teman kader itu yang selalu mengajak itu. Jadi memang belum ada tingkat kesadaran yang cukup tinggi untuk dari awal mengikuti program pemerintah. Jadi cek kesehatan, cek kehamilan, pas pada waktu hamil itu kondisi 3 bulan seperti apa, 4 bulan kan harusnya selalu dicek kan. Betul. Nah, ditimbang, dicek karena di tiap-tiap dusun itu seperti sampaikan Bu Muslimatun tadi, ada posyandu, itu posyandu yang untuk balita. Ada posyandu yang untuk lansia. Oke, jadi memang khusus gitu ya? Ada yang untuk usia subur, tadi cek kehamilan, sampai untuk mempersiapkan masa kelahiran ada senam di tingkat kelurahan. Oke. Iya. Ada senam untuk ibu hamil gitu, Bapak? Iya, senam ibu hamil itu ada di tiap kelurahan, itu sudah dipersiapkan untuk mempersiapkan supaya ibu-ibu tuh lebih siap menghadapi masa melahirkan itu tersebut. Kira itu, tapi kadang-kadang juga di tengah kesibukan masyarakat mungkin ya, karena sekarang yang sibuk bukan hanya bapak-bapak, tapi juga ibu-ibu juga sibuk. Gitu, iya. Jadi double gadang ini. Jadi contohnya Bu Muslimatun, beliaunya dulu juga. Padahal suaminya beliau ini dulu Bapak Lurah juga, tapi Bu Muslimatun tetap semangat. Betul. Sampai punya rumah sakit sendiri kan gitu. Jadi sekarang itu ya seperti itu. Jadi banyak perempuan juga aktif untuk membantu ekonomi keluarga itu. Jadi memang tantangannya lebih ke ini, ibu-ibu juga banyak yang bekerja begitu ya, Pak ya? Jadi harus sibuk, lebih sibuk itu kadang-kadang terkendala ya kalau kita ada kegiatan untuk pemeriksaan, mereka baru pada posisi masih di kantor, masih gitu kerja, ya? kan seperti itu. Oke. Kalau dari sisi lansia sendiri, Pak, apakah untuk lansia semua sudah tercover juga? Atau mungkin ada tantangannya seperti itu? Lansia itu tantangannya sebetulnya sudah bisa dilaksanakan karena ada kunjungan ke rumah untuk warga yang tidak bisa mendatangi
pos pemeriksaan di Pedukuhan ataupun di Pustu, itu mereka akan didatangi juga. Kadang-kadang kalau yang memang sudah bed rest ataupun di tempat tidur itu dari puskesmas juga mendatangi di masing-masing rumah. Luar biasa ini. Untuk kesehatan memang perhatian pemerintah, kabupaten, Pemda DIY, sampai pemerintah pusat, pendanaannya boleh dibilang cukup. Luar biasa, jadi sangat concern sekali untuk kesehatan ya Pak ya. Bahkan untuk para lansia yang mungkin belum bisa keluar rumah begitu ya, hanya harus bed rest begitu, nanti dari kelurahan yang akan mendatangi begitu Pak ya, untuk cek kesehatan gratis ini. Begitu. Bukan dari kelurahan Mbak, Ibu kader Ibu mengajak kader. dari puskesmas untuk datang memeriksa para lansia yang ada di para rumah. lansia. Apa enggak hebat itu? Puskesmasnya juga hebat, kadernya hebat. Semua hebat. Kalau untuk yang usia produktif, Bapak? Kalau usia produktif kan mereka bisa ya untuk lebih mandiri memeriksakan. Ya, tapi itu terkendala sekarang ibu-ibu kan juga kembali aktif lagi ke, ya. Betul. Itu kadang-kadang di situ. Sering kita selalu ingatkan. Ada jadwal rutin mungkin Pak di puskesmas? Ya, sebetulnya ada di tiap-tiap pedukuhan, tiap di kelurahan itu, umpamanya senam kehamilan ada, tapi kadang-kadang nggak bisa aktif. Kalau minggu ya ada acara nyumbang, kalau di hari lainnya ya mungkin masih cari uang kan gitu kan ya. Nah ya, tapi ya kita berusaha ya. Kalau malam kan nggak etis ya. Kalau senam hamil kok malam lebih enak kalau di pagi atau sore. Gitu. Baik, lalu untuk dari dukungan dari Pemda DIY sendiri Pak untuk pelaksanaannya, ini seperti apa Pak untuk mensukseskan program cek kesehatan gratis? Cek kesehatan gratis itu seperti yang disampaikan Bu Muslimah tadi. Jadi kita contoh ya, yang saya rasakan, pihak kelurahan itu mengajak puskesmas untuk aktif di kegiatan itu, mereka langsung welcome. Tidak lagi bicara ini pendanaannya gimana, enggak. Pasti siap, ada langsung siap lah. Kesiapan itu kan didukung oleh dana juga di tiap kabupaten maupun sampai tingkat provinsi untuk mendanai puskesmas ataupun tenaga kesehatan tersebut. Jadi sekarang tidak ada lagi alasan, belum ada dananya untuk kegiatan. Enggak, sekarang sudah untuk mereka menawarkan diri, Pak, kalau ada kegiatan-kegiatan tengah masyarakat kita diundangi. Termasuk ini yang kayak saya harapkan sebetulnya, semakin aktifnya warga untuk mendonorkan darah. Betul. Itu juga tidak kalah penting. Dan ini sudah mulai meningkat kesadaran untuk mendonorkan darah. Saling berbagi melalui darah. Luar biasa. Ada tantangan Pak untuk pendonor darah ini, apakah ada syarat khusus begitu? Atau mungkin, karena biasanya kalau sebelum donor darah kita akan di screening dulu begitu ya Pak, akan dicek dulu kesehatan kita. Nah mungkin ada tantangan juga di situ ya Pak ya sebenarnya. Ya karena kadang-kadang itu kan takut sama jarum itu. Ya itu manusiawi ya saya. Betul. Tapi sudah mulai bertambah lah. Orang ada yang baru kena suntik, sudah mabuk, itu kan yang sering jadi takut sama jarum suntik itu ya. Dan donor darah di Sleman saya kira sudah cukup baik ibunya. Darah Sleman itu punya namanya program dari tinggalan ibunya. Ada program lagi nih Bu Serini tentang donor darah. Sleman, itu darah. Programnya apa namanya tuh? Orang Sleman pelayanan darah itu gratis. Gratis Sleman. Jadi khusus untuk warga Sleman ini ada pelayanan darah gratis gitu. Berapapun. Ini seperti apa ini Bu? Ini untuk donornya atau untuk pemakainya? Oh, penerimanya. Ya, donor memang gratis. Donor itu nggak boleh dibayar, gratis. Nah, cuma karena itu kemudian sekarang ini kita memang kekurangan darah Pak Sleman. Sekarang? Iya, kekurangan darah. Jadi kita itu bisa ngambil darahnya dari Klaten, dari Semarang, karena ada itu tadi lada manis. Lada manis. Panjangan dari apa itu? Pelayanan darah untuk orang Sleman gratis. Oh, pelayanan darah untuk orang Sleman gratis. Iya.
Oke, menarik sekali tadi Bu Sri ya terkait lada manis. Lada manis itu sebenarnya apa sih Bu? Mungkin boleh dijelaskan sedikit. Jadi lada manis itu programnya pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Itu singkatan perpanjangan dari pelayanan darah untuk orang Sleman gratis. Oke. Maksudnya yang gratis bukan darahnya, tapi reagen yang untuk mencampur supaya darahnya bisa dipakai untuk transfusi. Oke. Nah, itu dibayar dengan APBD-nya Sleman. Oke, tantangannya berarti kalau misalkan nih ada golongan darah tertentu yang habis atau tidak mencukupi ini seperti apa Bu? Nah, sekarang ini kebetulan di Sleman itu memang banyak kekurangan setoran darah. Tantangannya itu sehingga kita ya jemput bola di Sleman itu ya Pak Lurah ya, donor itu PMI itu bisa datang ke kelurahan, Taman Martani untuk menjemput pendonor diambil di masyarakat, tidak lagi orangnya datang ke PMI, PMI-nya menjemput bola, menjemput bola kemana-mana, dikumpulkan ke kampus-kampus juga ya? Ya di kampus juga, di kampus, di masyarakat, jadi boleh masyarakat kampus, masyarakat pasar, masyarakat pedagang mungkin apa gitu, kelompok-kelompok apa itu, jadi sampai seperti itu. Karena menjawab tantangan tadi, yang dibutuhkan banyak, pendonornya kurang. Jadi jemput bola. Oke, jadi PMI sendiri sampai jemput bola nih Bu, ke kelurahan-kelurahan, ke kampus-kampus bahkan untuk memberikan layanan siapapun yang mau mendonorkan darahnya. Dan memang ujung tombaknya itu ada di kelurahan, kan yang punya masyarakat, punya warga itu Pak Lurah. Nah Pak Lurah juga punya perpanjangan tangan, beliau punya kader PKK, kader kesehatan di masing-masing dusun, punya dasawisma supaya lebih sempit tongkat komandonya kan jadi lebih sempit Pak. Kalau Pak Lurah mungkin punya warga 30.000 lebih ya Pak ya. Kok 30.000 ya, sekelurahan itu bisa jadi ya Pak ya. Itu. Nah ini kemudian tongkat komandonya itu kan jadi pendek karena sampai ke dasawisma. Dasa itu artinya 10, wisma itu rumah. 10 rumah ada kader di dasawisma, ada di setiap dasawisma ada kadernya. Jadi informasi cepat sekali sampai. Betul. Nah, itu untuk menjawab tantangan tadi, dibentuklah kader-kader, nggak cukup kader kesehatan, nggak cukup kader PKK, ada kader kesehatan, ada kader KB, banyak kader ya Pak. Banyak kader ya Bu ya. Mungkin ada sedikit cerita dari para kader nih Bu. Kira-kira tantangan yang dihadapi secara pribadi saat masyarakat ini ada yang cek kesehatan gratisnya seperti apa Bu? Ya, mungkin ada ya yang masyarakat ini yang tadi itu, yang masyarakatnya ibunya kebetulan sibuk, ada tidak sempat melakukan cek kesehatan gratis untuk putra-putrinya. Ini sebetulnya bisa juga dijawab di sekolah ada cek kesehatan gratis. Baik. Tapi kalau misalnya balita yang belum sekolah nih, bagaimana caranya? Nah, Bu Kader ini luar biasa. Beliau itu juga bisa jadi ibu, bisa jadi pengasuh, bisa jadi caregiver untuk orang tua. Betul. Maka kenapa harus kader? Ya karena untuk menjawab tantangan yang sulit-sulit ini bisa diselesaikan karena Bu Kader itu berasal dari warga setempat. Jadi beliau ngerti karakter warganya, mendekati Ibu A harus seperti apa yang alot, dirayu, diadvokasi sampai kemudian berhasil. Ya mungkin di antara sekian meskipun Jogja itu sudah maju, ya mungkin ada juga yang masih alot dan nanti akan bekerja sama dengan puskesmas tentu. Bagaimana ya tadi mereka merangkul Bu Kadernya menjemput petugas puskesmas untuk datang ke rumah-rumah. Betul. Jadi selain penjebatan itu juga seperti kayak Bu Kader ini merangkul semua segmen untuk bisa terlaksana program ini ya Bu ya. Ya. Makanya kan ada peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Pak Lurah tentu. Betul. Ada peningkatan kapasitas supaya kadernya kapasitasnya meningkat sehingga bisa ngerangkul siapa saja tanpa menimbulkan gejolak. Misalnya nih remaja yang Bu Kader ini juga harus tahu loh, ada enggak sih warganya remaja yang misalnya
ikut anak-anak apa namanya Pak sekarang? Bukan kelitih tapi kejahatan jalanan. Jalanan. Nah, ini bagaimana mereka kan ada tagline-nya juga, anak Indonesia, anak kita, kan harus begitu. Betul. Artinya bukan orang tua kandungnya, tetapi lingkungan, orang tua lingkungan itu ya harus menjaga lingkungannya. Betul. Ini juga tantangan. Kan seperti Yogyakarta itu tempatnya orang sekolah, warganya itu warga seluruh Indonesia loh, dengan berbagai macam karakter. Iya kan? Betul. Bukan orang Jawa tok nih, orang se-Indonesia. Bahkan ada orang dari luar negeri juga yang sedang mengikuti program sekolah di Yogyakarta ini. Betul. Sehingga ya pandai-pandainya lingkungan ini menjadi orang tua bagi siapapun penduduk Indonesia. Maka tadi kalau ditanyakan, apakah orang bukan penduduk DIY bisa periksa cek kesehatan gratis di DIY? Bisa. Karena begini, bisa kok vaskesnya itu dipindahkan di DIY. Ketika dia lagi di DIY supaya tidak susah, bisa cek kesehatan gratis tanpa hambatan. Ini bukader ini juga pinter. Yuk dipindah sementara vaskesnya. Jadi tinggal penduduk mana dia? Kalau penduduk Taman Martani ya pindahnya ke vaskes yang ada di wilayah Kalasan. Itu Kapanewon, Kalasan. Siapa yang memindahkan? Bisa si penduduk itu warga sendiri, bisa dibantu juga oleh kader, oleh petugas puskesmas, oleh siapa saja, oleh saya misalnya anggota. Kami kan dua sisi mata uang ini. Kami juga pendampingan warga, kami juga melakukan pengawasan. Betul. Dalam tugas pokok kami sebagai penyelenggara pemerintahan. Kan penyelenggara pemerintahan itu kalau DIY ya gubernur plus anggota DPR. Nah ini kan bisa berjalan sejalan. Jadi sudah dikemas sedemikian rupa sehingga gitu. Jadi apakah mudah mendekati remaja ini? Ya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah, oleh karena itu tantangan. Kemudian kita harus mencari celah yang bisa untuk masuk mendekati remaja ini supaya dia tidak kena misalnya narkoba. Ini kan juga tantangan ini. Betul. Mana ada narkoba ngaku, kan nggak ada. Yang tahu ya tentu yang dekat dengan mereka. Yang dekat dengan mereka itu siapa? Ibu kos. Ibu kos itu kan juga harus jadi ibunya. Betul. Iya kan? Betul. Nah, jadi ini jadi kayak ajur-ajar begitu. Ajur-ajar itu ya bisa menjadi ibu kos, memang juga bisa menjadi seolah-olah ini ibu kandung yang melakukan pendekatan supaya rumah kosnya juga tidak untuk sarang narkoba. Betul. Misalnya. Nah, jadi terdata, rumah-rumah kos juga terdata, sehingga ini pemerintah juga bisa melakukan pengawasan. Dalam hal ini ya pemerintah yang paling ujung itu ya kelurahan, duko, RT, RW, kader, gitu kan. Betul. Nah, jadi ini kalau sudah saeko proyo kerja bareng untuk itu. Termasuk remaja, sebetulnya kan ada program minum tablet besi untuk remaja putri. Kenyataannya ketika dites kebugaran ini Pak Lurah, kemarin itu saya tidak menyebutkan sekolah mana ya, ada satu sekolahan yang hebat banget nih sekolahnya, terkenal nih, dari 25 orang yang dites kebugaran itu Pak, ternyata yang cukup bugar hanya 1, maka sudah keluar peraturan gubernur. Pak Gubernur langsung tanggap ing sasmito, maksudnya responsif keluar peraturan gubernur untuk menindaklanjuti harus seperti apa kita memperlakukan anak-anak ini supaya ternyata yang perempuan anemi padahal ada loh program minum tablet besi. Nah, jadi siapa nih yang harus mengawasi? Orang tua atau kader-kader tadi ya Bu? Ya, orang tua. Orang tuanya bekerja sama kan? Kader tentu, tapi kabeh kader ya mana mungkin gitu toh. Sehingga jadi semua lingkungan itu ya kader dalam tanda petik. Gitu loh. Semua harus mau
peduli. Itu tadi kalau remaja putrinya anemia, bayinya stunting. Ini yang disampaikan Pak Lurah tadi. Betul. Jadi bukan ketika dia sudah lahir, tapi sebelum dia menikah harus sudah disiapkan bahwa calon ibu ini adalah calon ibu yang layak untuk hamil. Oke. Nah, belum lagi nih tantangan ini. Sekarang ini angka pertumbuhan penduduk itu rendah sekali loh Pak. Ini keberhasilan program KB. Over targetnya 2,1, tercapai 1,7 untuk DIY. Sementara itu ini karena saya Komisi D ini selalu saya sampaikan. Sementara ini pernikahan dini itu meningkat di DIY. Itu artinya apa? Kalau tadi secara random kita periksa ternyata remaja putri anemia, berarti kan tidak siap hamil nih. Betul. Kemudian hamil sebelum menikah, kan tidak siap hamil juga nih. Betul Ibu. Nanti kalau sudah lahir, anak ini kan harus diasuh oleh orang tua yang bukan orang tua asuh, mestinya. Tapi karena ini anak sekolah, dia harus selesai sekolahnya juga loh. Betul. Di satu sisi ya jangan tidak boleh sekolah dong, ya harus tetap sekolah. Terus yang mengasuh siapa ini? Ibu asuh, ya kan? Atau biasanya neneknya begitu ya Bu ya. Nah, ya artinya begini, ini kan artinya ini kemudian menjadi kebutuhan kita bersama. Jadi kita itu siapapun kita, selama kita itu mengaku orang Indonesia yang harus mencegah stunting, ya harus peduli. Ketika anaknya belum pulang jam 9 malam, kan harus tahu nih kurikulum di sekolahnya itu apa, supaya tidak terjadi nih hamil sebelum waktunya. Betul. Jadi kan ini kan anak yang dilahirkan oleh anak-anak. Sementara kita punya bonus demografi nanti di tahun 2045. Lah kalau yang lahir sekarang ini nanti di 2045 artinya dia itu menjadi pemuda. Betul. Harapan bangsa umur 20 tahun. Lah kalau dia lahir oleh anak-anak yang dalam tanda petik mungkin anemi. Kalau sehingga ini cek kesehatan gratis ini juga menjawab tantangan itu. Betul. Jadi dicek kesehatannya gratis loh. Gratis pula ya Bu ya? Iya, gratis loh. Ayo dong datang. Sehingga kalau ditemukan sesuatu masalah, gratis lagi loh. Jadi ada pencegahannya begitu ya Bu ya? Iya. Sebelum nanti penyakitnya mungkin, karena kadang-kadang kita nggak kerasa ya Bu ya. Kadang-kadang ternyata kita tuh ada suatu penyakit yang kita tidak merasakan, tapi ternyata setelah cek kesehatan gratis ini baru ketahuan. Begitu ya Pak Gandang. Mungkin ada pengalaman dari beberapa masyarakat yang mungkin setelah cek baru ketahuan ternyata ada penyakit tertentu. Ternyata hepatitis B-nya positif. Padahal ini sebetulnya ada cek kesehatan gratis di puskesmas untuk mengetahui apakah si calon ibu ini mengidap HIV AIDS, apakah dia mengidap hepatitis B, apakah dia tekanan darahnya tidak baik, apakah hemoglobinnya kurang, dicek gratis. Ketika dia sudah lahir, mau disusui, sebelum disusui ini ada antidotumnya yang harganya jutaan, juga gratis. Di cover ya Bu ya, pemerintah. Andai itu apa bahasa Jawa? Susah. Andaikan. Meskipun demikian, ada saja anak-anak yang orang-orang hamil yang mengaku karena kesibukan kemudian tidak cek di puskesmas. Padahal ini gratis dan program ini hanya bisa dilakukan di puskesmas. Di rumah sakit bayar. Ini kenapa demikian? Ini dibuat oleh pemerintah supaya masyarakat itu menjadi ringan. Tidak ada lagi yang harus hepatitis. Tidak ada lagi yang harus. Jadi kalau sudah dicek, oh ternyata HIV AIDS-nya positif. Ini ada. Nanti penanganannya harus bagaimana. Ketika hamil harus seperti apa, obatnya harus seperti apa. Ketika melahirkan harus melahirkan dengan cara apa. Ada ini urut-urutannya dan semuanya gratis. Jadi dari mulai pemeriksaan, pencegahan sampai nanti keluar hasilnya ini Bu, ini semua kita dampingi dan secara gratis begitu ya Bu ya. Nah, ternyata karena
ini kan sesuatu mungkin menurut mereka memalukan. Betul. Sehingga takut kalau konangan, kalau ketahuan, sehingga dia nggak mau cek. Iya. Nggak mau cek di puskesmas. Nah itu beberapa tantangan juga kendalanya kadang-kadang masyarakat. Ini tantangan. Betul, takut ketahuan penyakitnya. Nah, gitu ya, Bu, ya. takut ketahuan, sehingga mendingan nggak usah cek. Nah ini menjadi tugasnya siapa? Ya pinter-pinternya kita tadi. Semua ibu adalah ibunya orang Sleman. Betul. Orang Sleman. Orang Indonesia. Karena saya itu orang Sleman, jadi suka ngomongnya Sleman terus. Jadi semua anak itu anaknya anak kita semua. Anak kita semua. Jadi sekolahan itu tidak hanya di SD mana, sekolahan itu ada di rumahnya. Betul. Ya katanya kan kalau bapak itu pendidik pertama Pak, ibu itu madrasatun, sekolahan pertama. Betul. Jadi rumah itu ada gurunya, ada sekolahannya. Pertama, dari dia keluar cengar, udah ada gurunya, udah ada sekolahnya, ya kan? Kemudian dia begitu keluar, lingkungan itu sekolahan. Gurunya ya masyarakat lingkungan itu. Betul. Jadi kita masing-masing warga itu harus kui muridku teko anyar lagi lahir. Sesok kui dadi muridku kan begitu. Harus seperti itu. Dan ini sepenuh hati loh. Peduli lingkungan, peduli sesama, peduli warga. Itu harus seperti itu, sudah jadi tagline kita. Nah, baru sekolahan yang institusi pendidikan. Oke, jadi setiap lini masyarakat itu menjadi guru dan juga menjadi sekolah ya Bu ya. Dan kita sama-sama dampingi dan sama-sama mengingatkan mungkin terkait kesehatan ini. Nah, peluang kita itu harus sampaikan nih. Peluang kita, wong Jawa ki entengan. Ya enggak Pak? Wong Jawa ki entengan, gotong royongnya luar biasa. Ora usah ditembung, enggak usah diminta. Itu Kai mau kok jam 9 belum pulang. Dindek le kok baru pulang. Kita mengingatkan ya Bu. Ya, dengan bahasa yang lembut, tanpa kekerasan. Karena kalau mengatakan, tak lihat kamu tuh tiap hari pulang setelah jam 9. Ini sudah kekerasan. Nggak boleh. Apalagi kalau menghadapi Gen Z nih ya, sobat sehat semua. Menghadapi Gen Z ini memang kita harus lebih soft spoken gitu ya Bu ya. Lebih tarik ulur pelan-pelan gitu ya Bu ya. Jadi peluang-peluang itu yang harus kemudian kita manfaatkan. Peluang bahwa kita itu sangat ramah tamah, anti kekerasan. Kan itu kan kepribadiannya orang Jawa kan. Betul. Sehingga bukan kemudian orang yang datang ke Jawa mempengaruhi perilaku kita menjadi bukan saya mengatakan bukan orang Jawa tidak apa, tapi mereka tentu punya adat istiadat. Iya, adatnya masing-masing. Ketika masuk di Jogja, makan minum airnya Jogja, tentu harus mengikuti adat istiadat yang ada di DIY kan gitu. Menarik sekali nih Bu Sri ya, terkait dengan dari kesehatan kita sampai ke budaya gitu ya Bu. Semuanya harus diangkat bareng kok. Betul. Budaya sehat itu kan juga budaya. Betul, sehat itu juga budaya. Tapi kalau dukungan dari DPRD DIY sendiri nih Pak Gandang nih, kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk pelaksanaan cek kesehatan gratis komunitas ini Pak? Dari DPRD DIY mungkin ada dukungan khusus begitu yang diperlukan? Ya, saya belum tahu soal itu. Saya harapkan besok juga ada perda ya untuk lebih mengarahkan ke kesehatan. Mungkin itu dari kami, dari bisa langsung lebih lebih luas dirasakan masyarakat. Seperti yang disampaikan Ibu tadi, pemeriksaan di sekolah itu penting. Jadi bukan hanya sebagai ibu yang sehat, tapi juga sebagai tenaga kerja yang sehat. Jangan sampai usia produktif dia terganggu oleh kesehatan. Itu. Jadi kesehatan harus diperkenalkan di usia dini. Sejak dini, bahkan dari dalam kandungan gitu ya Pak ya. Baik, Ibu, Bapak, kita semua meyakini bahwa program cek kesehatan gratis ini adalah pijakan awal menuju Indonesia Emas 2045. Nah, untuk dukungan dari DPRD DIY tadi berupa regulasi dan juga dari Pak Gandang tadi menyampaikan juga membutuhkan dukungan terkait perda mungkin ya Ibu. Itu apakah bisa segera terrealisasikan Ibu? Oh bisa banget. Jadi perda ada. Kan mulai dari tadi surat keputusan Menteri Kesehatan yang kemudian kan diturunkan sampai
gubernur, kabupaten, kapanewon, kelurahan. Tetapi semua itu bisa saja usang, tidak sudah kurang pas diberlakukan, ya tentu harus ada perda yang lain juga. Nah, perda itu bisa inisiatif DPR, bisa inisiatif pemerintah. Nah, tapi Pak Lurah ini kan juga dengan DPR, warganya kan ada yang jadi anggota DPR nih. Beliau bisa pendekatan melalui kami yang warganya, bisa juga langsung di jalur organisasi strukturnya beliau kan ke kecamatan, kapanewon, kemudian ke kabupaten ada. Jadi bisa luas gitu, bisa dari mana saja begitu. Baik, jadi sebenarnya banyak jalan juga ya Bu ya untuk kita membuka ini. Nah, untuk mungkin ada sedikit pesan untuk sobat sehat semua nih, pesan dan harapan dari Bapak dan Ibu agar semua sobat sehat di rumah ini semakin yakin untuk melakukan cek kesehatan gratis. Monggo silakan Ibu dulu mungkin. Oh nggih, monggo. Nggih, matur nuwun. Jadi ada yang sudah kita sepakati ya, pola hidup bersih dan sehat. Kalau dijabarkan itu bisa luas banget. Betul. Tapi saya nggak minta banyak-banyak. Tolong cek kesehatan tiap 3 bulan sekali, sakit atau tidak sakit. Di Vaskes Kesehatan 1 gratis loh, gitu loh, mudah. Daftarnya bahkan bisa lewat aplikasi. Nah, jadi sangat luar biasa ini. Jadi tolong cek kesehatan tiap 3 bulan, rutin, sakit atau tidak sakit. Kalau sakit tentu tidak usah nunggu 3 bulan. Betul. Tapi kalau tidak sakit, tiap 3 bulan harus cek kesehatan. Oke, itu dia sobat sehat semuanya ya. Kalau saran dari Bu Sri Muslimatun nih, 3 bulan sekali harus cek kesehatan, sakit maupun tidak sakit gitu ya. Baiknya kalau sebelum sakit jadi bisa ada pencegahan ya Bu ya. Betul. Oke, baik. Jadi ini memang ini cek kesehatan gratis ini lebih banyak ke promotif dan preventif. Nah, jadi itu kan bukan gunanya supaya itu. Betul. Untuk pencegahan dan ya sehat itu penting. Sehat itu pilihan. Sehat itu pilihan, luar biasa. Kalau dari Pak Gandang umur mungkin? Ketentuan. Oh, umur ketentuan gitu ya Bu ya. Dari Pak Gandang mungkin melanjutkan pesan dan harapan gitu untuk masyarakat sobat sehat semuanya yang melihat podcast kita pada hari ini Bapak. Kepada semua saja, mari kita pergunakan fasilitas program pemerintah yang mana itu sebetulnya juga merupakan kebutuhan kita secara pribadi dan itu juga tidak dipungut biaya alias gratis. Betul. Ya minimal 3 bulan seperti yang dianjurkan Bu Muslimatun tadi, kita memeriksakan diri. Semakin usia kita semakin banyak ya semakin lebih aktif untuk cek kesehatan. Saya kira itu karena memang cek kesehatan tidak ada pungutan biayanya, baik itu yang di Pustu, baik itu yang di Puskesmas, itu pasti tidak akan ada pungutan biaya. Monggo dipergunakan secara baik. Baik, jadi untuk lebih sobat sehat untuk lebih memanfaatkan fasilitas dari pemerintah tadi ya, Pak Gandang ya. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah hadir dan memberikan insight positif pada hari ini. Terima kasih Bu Sri, terima kasih Pak Gandang, terima kasih banyak. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam lain kesempatan lebih baik dan sehat selalu. Tetap sehat Bapak Ibu. Amin. Baik sobat sehat, tentu kita menyadari sebegitu pentingnya peran kesehatan untuk diri kita. Jangan lupa untuk cek kesehatan gratis, bisa ajak teman, saudara, kerabat atau pasangan Anda untuk mendaftarkan diri. Mari kita manfaatkan fasilitas yang sudah pemerintah beri untuk kita semua, masyarakat Indonesia. Akhir kata dari saya, Andra Puspitaloka mohon undur diri. Terima kasih banyak untuk sobat sehat semua yang sudah menyimak sampai akhir podcast pada hari ini. Podcast kita bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingat, sehat itu pilihan, tapi untuk sehat juga harus kita upayakan. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.